Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Perlu kita ketahui apa ini kuk. Mungkin ada yang belum paham ya. Kalau orang desa, saya dulu waktu di desa tahu persis petani kalau membajak sawah itu memakai lembu atau sapi itu dipasang di lehernya dua itu kuk dipasang, jadi dipasangkan di situ itu kuk. Nah pengertiannya yang pertama di ayat yang ke-6 tadi ya, di ayat yang ke-6, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat berpantang makan dan berpantang minum yang kita lakukan itu tidak ditentukan oleh hari apa, bulan apa, tahun berapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga pada murid-muridnya tidak menyuruh, memerintahkan untuk berpuasa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh. Dia harus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai pelayanan. Mungkin dalam hati Bapak Ibu menggumam, Pak, sampai berdiri di situ menyampaikan hal puasa, apa Bapak puasa? Iya, saya puasa tetapi minum, dan itu saya lakukan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam puasa kita akan mengerti betul. Kita akan tahu bagaimana orang yang lapar, bagaimana orang yang haus. Kita bisa berbagi perasaan kita, rasa cinta kasih kita kepada sesama kita. Nah dalam konteks ini supaya kita bisa membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kelaliman itu apa? Kelaliman itu kalau kita pergi ke KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalim itu ganas. Orang yang ganas, orang yang suka menekan, orang yang suka memerintah, orang yang suka memeras. Bahkan bisa saya katakan lebih ekstrim lagi adalah orang-orang yang radikal dalam sebuah kepentingan. Ini harus kita buka dengan berpuasa, dengan tidak makan dan tidak minum. Tuhan akan lebih berkenan ketika hal itu kita lakukan, tetapi kita membuka belenggu-belenggu kelaliman, membuka orang-orang yang masih keras kepala, orang-orang yang ganas, orang-orang yang suka menindas. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah berita ada di sekolah negeri yang hari-hari ini ada tekanan-tekanan. Makanya sekolah negeri tidak terlalu diminati. Karena akhir-akhir ini saya baca berita ada penekanan-penekanan, ada hal-hal yang radikal yang masuk di sana. Nanti bisa Bapak Ibu cari tahu sendiri. Saya tidak akan menyampaikan di sini karena ini ranah privat saya berbicara tentang kekristenan. Tetapi di sini dijelaskan di dalam konteks Yesaya ini bagaimana kita berpuasa itu harus mampu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Itu yang pertama. Orang-orang yang ganas, orang-orang yang keras, yang radikal, yang sukanya menekan. Bahkan ada berita juga di YouTube saya lihat itu beribadah di rumah aja itu dilarang. Coba bagaimana ini? Itulah kita yang tahu, mungkin kita jauh, tugas kita mendoakan supaya anak-anak Tuhan di seantero Indonesia ini diberi kekuatan. Roh Kudus turun atas mereka yang teraniaya. Roh Kudus turun atas mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, kita berpuasa itu di situ yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bisa juga sederhananya begini Bapak Ibu. Berpuasa, berpantang makan itu
Artinya tidak kemudian tidak sama sekali makan, itu juga boleh. Artinya apa? Kita ini tidak rakus, kita membatasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sendiri, saya kalau makan yang putih-putih itu saya kurangi. Itu juga puasa sebenarnya. Itu juga puasa. Memang banyak cara di Alkitab kita, kalau kita baca puasa Esther, puasa Daniel, puasa Esra, puasa Niniwi, banyak di situ melakukan hal-hal yang bahkan Ayub sendiri puasa 7 hari 7 malam tidak ngomong. Nah ini kalau dilakukan oleh hamba Tuhan 7 hari 7 malam tidak ngomong ya. Nah pada saat menyampaikan firman kemudian belum selesai puasanya, apa yang diomongkan? Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus bisa mengekang keinginan, hawa nafsu kita harus benar-benar kita kekang, sehingga fokus kita adalah kepada Tuhan. Fokus kehidupan kita bukan untuk pribadi kita. Kita berpuasa tidak kemudian pengertiannya supaya kita mendapatkan amal, kita beramal dan lain sebagainya, kita supaya didengar oleh Tuhan, bukan itu pengertiannya. Puasa itu adalah akibat dari kita yang dulunya itu hidupnya acak-acakan, hidupnya tidak karu-karuan, hidupnya yang mengikuti keinginan duniawi, itu kita tanggalkan. Kemudian kita berpuasa. Itu adalah akibat dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan berpikir yang kemudian puasa aku tak puasa supaya didengar Tuhan. Tapi ingat satu hal ini, satu saja yang untuk membuka kelaliman ini, itu kita harus lakukan. Artinya kalau kita melihat orang yang masih sok-sokan, itu wajib untuk kita berikan pencerahan. Apalagi orang yang keras kepala, tidak bisa diberitahu dan lain sebagainya. Itu puasa kita itu akan dimampukan oleh Roh Kudus. Selain tidak makan dan tidak minum, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita, dan kita dimampukan untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan yang kedua, artinya dan melepaskan tali-taliku. Kok tadi yang saya contohkan ya, kalau petani itu dipasang itu artinya kenapa? Seringkali kita melihat orang-orang yang sok memerintah ya, sok mengerti, sok tahu segala hal, kemudian orang itu terlihat benar-benar dikendalikan. Nah kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, kita harus memberikan pencerahan kepada mereka. Supaya apa? Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang masih tetap dikendalikan. Itu kalau dulu saya tahu kerba itu ya, itu bahasanya her sama gyo, dikendalikan. Di pasangku itu dikendalikan, ada yang mengendalikan. Kalau her itu berhenti, gyo itu belok kanan atau belok kiri. Nah itu kita wajib. Kalau tahu orang yang seperti demikian, kita wajib untuk memberikan pencerahan, menegur kepada mereka. Nah bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Meminta pimpinan Roh Kudus, pasti bisa. Pasti bisa. Kita harus punya kerinduan semakin hari, semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, sehingga tidak hanya sekedar membaca, tapi mencari tahu apa yang dimau firman Tuhan ini dengan hidup saya sebagai orang-orang percaya, sehingga kita mampu membuka belenggu, mampu mematahkan kuk, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk umatnya lakukan puasa itu dengan benar, yang seperti demikian diantaranya. Dan yang ke ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuh, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Berat ya, berat sepertinya ya.
Tapi ketika kita melakukan dengan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan, tidak ada yang berat. Apa yang dimaksudkan di sini? Memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar. Ini bagian dari puasa. Ketika kita makan spaghetti misalkan, ada tetangga kita yang sudah setengah hari tidak makan, apa yang kita makan itu kita bagikan kepada mereka. Dalam konteks ini di Alkitab dicatat membagi-bagikan roti, tetapi sebagian besar di bangsa kita makanan pokoknya adalah nasi. Seperti beberapa waktu yang lalu di gereja ini juga membagikan nasi, itu sangat bagus. Dan itu adalah bagian daripada puasa juga yang dikehendaki Tuhan. Bukan sekedar tidak makan atau tidak minum. Kalau hal itu kita paksakan untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat sesuatu yang hendak kita inginkan, tujuan kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk merendahkan diri kepada Tuhan, maka yang ada adalah sakit. Yang ada adalah sakit penyakit yang datang. Karena kita menahan makan dan menahan haus. Jadi arti sederhananya begini Bapak Ibu, kita berpuasa, kita lakukan berpantang makan dan minum itu mengurangi hal-hal, menekan diri kita. Kita tidak jadi orang yang serakah. Kalau makan terlalu kenyang kan sakit juga ya. Nah itu kita bagikan kepada sesama kita. Lebih-lebih orang-orang terdekat kita, orang saudara-saudara kita juga. Itu kita bagikan. Maksudnya di sini seperti itu, kita memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Berat ya, Pak, saya sendiri aja masih kos loh, saya sendiri aja masih kontrak, bagaimana saya bisa melihat orang miskin untuk membawa ke rumah saya? Maksudnya demikian Bapak Ibu, membawa ke rumah kita orang yang miskin. Orang miskin ini kan orang yang kekurangan, orang yang tidak punya tempat tinggal. Dulu ketika saya masih muda juga begitu. Di Surabaya saya bisa dibilang orang bambung, kos-kosan tidak punya, kontrakan tidak punya, saya nebeng sama teman saya. Teman saya ini yang baik, yang menolong saya. Tahu karena saya tidak punya tempat tinggal, diajaklah dia ke kos-kosannya. Jadi rumah di sini tidak berarti harus Bapak Ibu ini sudah punya rumah. Tidak demikian juga. Sekalipun masih kontrak, masih kos, kita melihat teman kita, saudara kita yang gelandangan tidak punya tempat tinggal, itu kita tarik, ayo di kos-kosan gua aja, ayo di kontrakanku saja. Seperti itu. Sehingga hal itu tidak akan terlihat, kita tidak akan salah memahami bagaimana Pak, orang saya nggak punya rumah kok suruh membawa orang ke rumah kita, orang yang miskin yang tidak punya rumah. Tidak demikian juga. Nah, lebih-lebih kalau sudah punya rumah, kita wajib melakukan hal itu. Sehingga puasa kita ini bukan sebuah kegiatan ritual semata. Puasa kita ini tidak akan menjadi salah di hadapan Tuhan, tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu tadi kita bisa memecah-mecahkan roti, membagi makanan, apa yang kita makan, yaitu kita bagikan kepada mereka. Jangan membeda-bedakan. Misalkan saya makan beli nasi goreng, melihat tetangga kita tidak makan, kelaparan, kita kasih nasi goreng. Inilah hidup kekristenan. Kelihatannya berat, tapi ringan. Makanya kuk yang dipasang Tuhan itu kelihatan berat, tapi ringan sebenarnya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius fokus kepada Tuhan, melakukan dengan benar, maka hal-hal yang kelihatannya mustahil, hal-hal yang kelihatannya berat, itu akan menjadi ringan. Nah, salah satunya adalah kita dengan berpuasa. Nah, seringkali puasa, ibadah puasa dalam program gereja juga banyak sekali dilakukan itu dibarengi dengan doa. Makanya sering ada program doa puasa, dan di gereja ini sudah dilakukan hal yang seperti itu, dan itu bagus. Beberapa bulan yang lalu
Saya sering memimpin waktu doa puasa, tapi beberapa orang tidak tahu sampai sekarang masih berjalan atau enggak. Saya enggak aktif beberapa bulan untuk doa puasa. Karena begini Bapak Ibu, seringkali kita sudah terbelenggu, ya, terdoktrin telinga kita itu mendengarkan puasa itu mesti harus tidak makan, tidak minum. Puasa itu harus kita lakukan bulan ini, hari ini, tahun ini. No. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Puasa itu harusnya dilakukan tiap saat. Makanya beberapa waktu yang lalu ada saudara saya yang tanya, Mas, kalau puasanya Nasrani itu gimana? Mereka tidak paham Nasrani itu apa, tidak paham. Hanya saya jawab aja, daripada nanti panjang-panjang ngomong, saya jawab tiap saat. Mas, Nasrani itu puasanya gimana? Tiap saat. Kenapa harus tiap saat? Karena kita belajar mengekang keinginan kita. Kita belajar untuk tidak boros dalam hidup kita. Ketika kita diberkati banyak, kita buat foya-foya. Ketika kita diberkati yang melimpah, kita lupa diri. Itu salah satu yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa minta berkat, setelah diberkati lupa. Seperti kacang lupa kulitnya. Gimana nanti kalau yang seperti itu? Nah, itu Tuhan tidak kehendaki. Itu di ayat yang ke-7. Bagaimana di bagian yang kedua, yaitu membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah, itu ke tempat kita. Dan apabila melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Halo? Kok risih Pak ya rasanya? Ya, secara harfiah di sini dikatakan melihat orang yang telanjang. Telanjang ini bisa berarti juga dari pikiran mereka loh ya. Pikiran mereka yang kosong, yang tidak tahu apa-apa. Makanya kalau kita lihat di jalan, mungkin beberapa di antara kita pernah melihat orang gila ya, orang yang tidak waras itu telanjang. Saya pernah melihat seperti itu, tapi tidak se ekstrim itu. Maksudnya orang telanjang di sini supaya kita memberi pakaian. Hidupnya ini dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan. Pengertian hidupnya juga sangat membutuhkan untuk kita beri pencerahan, apalagi soal tubuh yang telanjang, yang tidak ada penutupnya. Artinya sudah hidupnya itu ya sudah begitu aja. Nerimo yang pandum katanya, tidak boleh. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Nah, orang-orang yang nerimo yang pandum, bis jeluntrung aja apa uripe, itu wajib kita berikan pencerahan, kita tolong. Ya, jadi kita melakukan puasa itu menjadi mengerti, oh yang dikehendaki Tuhan seperti ini. Jadi bukan hanya berpantang tidak makan dan tidak minum. Harus hal-hal yang seperti ini tadi kita lakukan. Nah, itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Kita memberikan pakaian, kita memberikan makanan, kita memberikan tempat tinggal untuk tidur sekalipun kita masih kontrak. Tetapi kita melihat orang yang jauh lebih rendah dari kita, itu wajib kita tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, singkatnya begini, di dalam Yesaya 6 ayat 7 tadi, yang pertama, kita harus menolong orang yang teraniaya. Kita menolong orang yang teraniaya, yang tertindas. Itu pengertiannya di situ. Dan yang kemudian yang kedua, menolong orang-orang yang lapar dan yang miskin. Kita berbagi. Masa mereka yang tidak mengenal bahkan menolak ketuhanan Yesus kita melakukan seperti itu, sedangkan kita orang-orang percaya tidak bisa melakukan itu. Itu akan menjadi kesalahan besar. Itu akan menjadi kesalahan besar. Makanya di sini puasa ini berbicara bukan soal bagaimana kita melakukannya, harus melakukannya, tetapi tujuan atau motivasi puasa itu sendiri yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Kalau motivasi kita sudah salah, tujuan kita berpuasa sudah salah, seperti di sini ditegur oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan.
Apa yang dikritik oleh Tuhan, apa yang ditegur oleh Tuhan. Yang ketiga tadi, yang bagaimana berkenan, itu adalah menolong saudara kita. Nah, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentu ada dua hal, yang berkenan atau tidak berkenan, yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan pergi ke ayat 3b. Jadi tadi 6 ya, ini naik ke atas. Saya mengawalinya bagaimana dikehendaki Tuhan dulu puasa kita, yang kemudian bagaimana puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan pergi ke 58 ayat yang ke-3b. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-mendesak semua buruhmu. Halo, ini kan hanya berlaku bagi orang yang punya perusahaan, Pak. Ini kan berlaku hanya bagi orang-orang bos. No, maksudnya di sini adalah sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu sendiri. Kamu egois. Kamu tidak bisa melihat orang yang kelaparan. Kamu tidak bisa harus membiarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pada saat hari puasamu engkau lakukan, supaya itu bisa berkenan seperti yang di atas tadi, kita menolong. Jadi kita tidak mengurus keinginan kita sendiri. Sudahlah, aku kerjakan ini, sudah, ini pekerjaanku, ini hasilku. Untuk apa aku harus berbagi kepada mereka? Kita masih mengurus urusan kita sendiri dan mendesak buruh. Buruh ini tidak berarti juga kita sebagai seorang pekerja, atau mungkin bisa yang demikian kalau kita seorang bos. Sudah hari Minggu, waktunya libur, masih udah nggak boleh libur, lembur. Atau dulu waktu saya masih di proyek, saya mau capek mau pulang desa, nggak bisa, lembur, belum selesai ini pekerjaan. Nanti kalau 2 hari lagi tidak selesai, kita kena klaim. Itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan pada saat kita melakukan puasa. Jadi kita cukup mengerti Bapak Ibu ya, puasa ini bukan sekedar bagaimana kita harus melakukan ritualitas keagamaan, tetapi puasa ini menjadi satu ikon dalam hidup kekristenan kita, bahwa itu ternyata sangat penting. Salah satu ibadah puasa itu sangat penting dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita tidak menyadari bahwa sebenarnya puasa itu yang seperti ini, bukan berpantang makan dan minum, apalagi diputar balik waktunya. No, siang tidak makan, malamnya gua ayam saenake, wopoe es campur, nasi goreng, sego pecel, melebu kabeh. Bukan demikian kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Berpuasa itu artinya bagaimana kita bisa merendahkan diri untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu poin pokoknya. Sehingga kita sadar betul kita ini lemah, kita ini orang yang berdosa, membutuhkan Tuhan. Melakukan puasa itu adalah akibat dari kita punya iman yang kuat. Kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita lakukan dalam puasa itu tidak kemudian kita menginginkan supaya suara kita didengar oleh Tuhan. Bukan demikian, tetapi itu akibat dari kita punya iman yang kuat kepada Tuhan ya. Ini gelodok apa geledek ya. Kaget sampai aku ya Bapak Ibu ya. Itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang pertama, sesungguhnya pada saat puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu sendiri. Gak boleh kita jadi orang egois. Gak boleh kita itu sok-sokan memerintah orang. Seperti saya contohkan tadi, kalau seandainya kita jadi bos ya, menekan-nekan karyawan kita, menekan pembantu kita, gak boleh. Ini hari Minggu nggak urusan, pokoknya harus lembur, kerjaan ini harus selesai.
Itu tidak diperbolehkan Tuhan. Dan yang kedua, di ayat yang keempat bagian A, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Ini lebih parah ini ya. Wis poso itu Bapak Ibu ya, yang sering saya lakukan, ngejer Pak, di badan ini lemes, perut ini panas, padahal itu saya melakukan puasa, bukan puasa penuh loh. Saya mengolor waktunya untuk saya tidak makan sampai 6-7 jam, hanya minum air putih. Saya belajar dari situ. Itu aja sudah terasa badan saya lemes, gemeteran. Apalagi terus kemudian pada saat seperti itu kita ngomel-ngomel, kita bantah-bantahan ya, terus kita berkelahi, ambruk karung kok ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, duel di situ pada saat berpuasa. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga sambil berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Parah ini Bapak Ibu ya. Kita itu seenaknya saja bertindak sama orang, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita itu disuruh oleh Tuhan itu mengampuni orang yang bersalah, mendoakan musuh kita. Lah, kita melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, kok masih tetap keras, kok tidak bisa menanggalkan sikap hidup lama kita yang arogan, sikap hidup lama kita yang sok-sokan, sok jagoan, sok pinter, sok paling mengerti. Itu kita tanggalkan. Kita tahu dengan puasa kita itu merendahkan diri. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan itu sendiri dalam hidup kita, kita tidak ada apa-apanya. Jadi apa yang kita dapat hari ini, sampai hari ini dalam kehidupan kita, semua itu karena Tuhan. Nah, oleh karena kita tahu bahwa semuanya itu campur tangan Tuhan, disitulah kita melakukan puasa. Supaya kita bisa membagi rasa, kita bisa mengasihi sesama kita, sehingga apa yang telah kita rasakan, kita praktekkan pada saat kita berpuasa, itu kita bagikan kepada mereka. Begitu ringannya puasa itu ternyata ketika kita sungguh-sungguh melakukan. Kita sadar betul, kita merendahkan diri kepada Tuhan, sadar betul bahwa kita ini manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat berdosa. Saya persiapkan sudah lama. Dari minggu pertama itu saya sudah persiapkan ini. Tapi di sini saya berbicara, yang dibicarakan bukan soal cara atau berapa waktu berpuasa. Dalam konteks ini adalah puasa yang Tuhan mau itu seperti apa. Disitulah kita akan menemukan motivasi kita, tujuan kita berpuasa. Itu di konteks ini. Kalau di lain kesempatan bisa nanti kita akan belajar bagaimana jenis puasa, berapa lama harus kita lakukan, dalam waktu yang seperti apa. Pada intinya seperti ini Bapak Ibu. Kita melakukan puasa itu punya momen-momen kehidupan tertentu. Misalkan contoh, ya, kalau Tuhan Yesus sendiri mencontohkan kan pada saat mau pelayanan, di Alkitab tidak dicatat Tuhan itu memerintahkan murid-muridnya harus berpuasa, tidak, tetapi Tuhan melakukan. Artinya apa? Kita harus mengikuti karena kita itu pengikut Kristus. Apa yang dia lakukan, tetapi tidak memaksakan kemudian harus 40 hari 40 malam kita berpuasa. Tepar paling kita ya, kalau 40 hari 40 malam tidak makan. Nah, maksudnya begini, ada momen-momen tertentu, misalkan yang sekolah dari SMA mau kuliah. Nah, di situ berkepentingan, tahu diri bahwa saya ini lemah, butuh pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan saya supaya saya bisa mendaftarkan di Universitas A misalkan. Nah, itu kita butuh puasa. Atau barangkali kita mau
ingin membangun rumah itu belum selesai. Kita punya program ini harus selesai ini bulan ini atau tahun ini karena sebentar lagi punya hajatan dan seterusnya, itu kita bawa dalam doa dan puasa. Kalau itu benar, kalau itu kita lakukan dengan benar yang seperti tadi di ayat 6 dan 7, maka doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Itu pasti. Kadang kita tidak menyadari. Mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kok tidak ada jawaban-jawaban. Nah, pada akhirnya ketika kita sadar betul bahwa kita ini membutuhkan tuntunan Roh Kudus, kita fokus membaca firman Tuhan, di situ dibukakan begitu. Oh iya, aku pernah meminta sama Tuhan dan hari ini aku diberkati. Nah, untuk apa aku diberkati? Untuk memberkati orang. Itu arti yang benar, motivasi yang benar dalam berpuasa. Bukan supaya berpuasa itu mendapatkan amalan atau mendapatkan surga Tuhan. No, surga Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan baik kita. Karena hidup kita ini anugerah. Hidup kita ini adalah anugerah. Kita harus sadar betul bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan itu sendiri, bukan oleh usaha kita. Sehingga melalui hal yang seperti ini, makanya beberapa waktunya yang lalu juga saya tekankan, mari Bapak Ibu yang rajin membaca firman Tuhan. Mungkin awal-awalnya tidak mengerti, hanya asal baca aja, oke, bagus. Tapi punya kerinduan, nanti pada akhirnya Roh Kudus akan menuntun. Roh Kudus tahu kesetiaan kita, Roh Kudus tahu motivasi kita, Roh Kudus tahu tujuan kita. Untuk apa kita membaca Alkitab? Untuk apa kita membaca firman? Di situ nanti akan dibukakan. Awalnya saya juga tidak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, sehingga tidak bisa menjabarkan apa ini maksudnya telanjang, apa artinya ini memberikan seseorang, apa ini maksudnya untuk memasukkan orang di rumah kita, menolong orang. Kita akan tahu, Roh Kudus akan memimpin kita nanti. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan hari-harimu dengan membaca firman Tuhan. Itu saya lakukan. Makanya saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini semuanya diberkati dengan melimpah. Itu pastikan. Pastikan, jangan hanya di bibir saja. Kita lakukan. Tiap hari kita baca firman Tuhan. Nah, supaya lebih paham, jangan 1-2 ayat ya. Kalau bisa jangan 1-2 ayat. Memang tidak apa-apa 1, 2, 3 ayat. Tetapi paling tidak 1 perikop. Seperti konteks Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Ini sebenarnya kan sampai 14 terakhirnya. Nah, ini yang kita bahas sampai 12. Itu kita baca Bapak Ibu. Mari kita semangat. Mari kita semakin hari semakin punya kerinduan yang sangat dalam bahwa Tuhan yang tidak bisa lihat, yang tidak bisa kita lihat itu ada di dalam firman ini, sehingga kita melihat siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu, siapa Allah Bapa itu, sehingga kita memahami dengan berpuasa itu. Kita yakinkan apa yang kita minta di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Itu pasti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu bagaimana puasa yang dikehendaki dan puasa yang tidak dikehendaki, beberapa contoh, saya tidak akan banyak memberikan contoh. Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti maksud firman Tuhan atau inti dari pengertian firman Tuhan ini, apa yang tidak dikehendaki dan apa yang dikehendaki dalam berpuasa.